Mami? Seorang laki-laki bernama Neto telah menjalani hukuman selama beberapa tahun karena kejahatan yang sangat serius. Neto diketahui telah membunuh 371 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Pada kejahatan terakhirnya, ia membunuh seorang wanita dan seorang anak laki-laki. Dia merasa sangat bersalah dan memutuskan untuk mengubah dirinya dan menyerahkan diri kepada polisi. Beberapa tahun setelah Neto menjalani hukuman, akhirnya dia dibebaskan bersyarat berkat bantuan salah satu rekannya. Masih belum diketahui apakah Neto akan menjadi orang yang lebih baik atau melakukan kejahatan yang sama lagi. Tapi satu hal yang pasti, dia rela melakukan apapun untuk Giulio, putra tercintanya yang masih berusia 11 tahun. Saat Neto keluar dari penjara, dia dijemput oleh Charlie, salah satu teman lamanya yang paling dekat dengannya. Charlie bahkan rela mengeluarkan banyak uang untuk bisa membebaskan Neto dari penjara karena dia sudah berhutang banyak pada Neto. Charlie memberikan semua yang dibutuhkan dari ponsel, mobil, paspor, dan uang agar dia bisa memulai hidup baru. Saat Neto berada di kamar hotel, dia mendengar suara alarm mobilnya. Dia keluar untuk memeriksa situasi. Ketika dia keluar dari kamarnya, tiba-tiba dipukuli dan diserang oleh sekelompok petugas polisi. Neto tidak memberikan perlawanan atau serangan balik karena dia menyadari bahwa penyerangan itu hanyalah jebakan untuk menjebloskannya kembali ke penjara. Usai pemukulan, Neto kembali ke kamarnya dan mengobati luka memar di wajahnya. Keesokan paginya, Neto pergi ke rumah mantan istrinya yang bernama Nadia untuk menemui anaknya. Ketika Giulio melihat ayahnya yang telah dibebaskan dari penjara, Giulio sangat senang. Namun ketika mengetahui bahwa Neto tidak akan tinggal bersama di rumah tersebut, Giulio merasa sangat kecewa. Giulio menjelaskan bahwa keadaan rumah mereka semakin memburuk ketika pacar Nadia bernama Vincent selalu kasar dan sering marahi mereka. Giulio menambahkan, Vincent tak segan-segan memukul Nadia jika dia tak sengaja melakukan kesalahan. Tak lama kemudian, Nadia meminta Neto untuk segera kembali ke hotel, mengingat Vincent akan segera kembali ke rumah mereka. Sebelum Neto pergi, dia sempat ambil beberapa foto Giulio. Sebelum dia meninggalkan kota, Neto teringat apa kata Giulio tentang Vincent. Jadi, dia berencana untuk mencari tahu tentang identitas asli Vincent. Pada malam harinya, Neto pergi ke bar milik teman lamanya bernama Bailarin, bos gangster terkenal di Meksiko. Dia bertanya kepada Bailarin tentang asal-usul dan latar belakang Vincent. Bailarin memberitahunya bahwa Vincent adalah seorang pengusaha properti yang cukup sukses. Tetapi dia juga memiliki bisnis ilegal dan bekerja dengan sekelompok kartel narkoba dari Meksiko Selatan. But you can't stay around here. Keesokan harinya, Neto memutuskan untuk mengikuti Nadia secara diam-diam untuk mencari tahu di mana markas Vincent. Setelah perjalanan panjang mereka, akhirnya tiba di pabrik yang sudah lama ditinggalkan. Nadia memasuki pabrik meminta Vincent untuk biaya bulanan. The money. You gold-digging whore. Ketika Neto kembali ke hotelnya, dia menemukan Giulio menunggunya. Dia segera membawa Giulio ke kamar untuk beristirahat. Sore harinya, Neto mengantarkan Giulio kembali ke rumah Nadia. Neto mendapat pesan singkat dari Nadia yang menyuruhnya menjauh dari Giulio karena dia tahu banyak musuh yang bisa membahayakan keselamatan Giulio. Tak lama kemudian, sekelompok preman tiba-tiba muncul dan mengepung mobil Neto. Tanpa merasa takut, dia menatap tajam dan langsung melakukan perlawanan. Neto bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Sore harinya saat Neto kembali ke hotel, dia mendapat telepon dari Giulio yang mengatakan bahwa rumah mereka saat ini sedang diserang. Mendengar kabar tersebut, ia langsung bergegas mengendarai mobilnya ke rumah Nadia. Sayangnya, itu sudah terlambat. Karena pada saat dia tiba, Nadia sudah terbaring di lantai berlumuran darah dan tak bernyawa. Dia menyadari bahwa pelaku penyerangan itu Vincent yang berniat menculik Giulio. Salah satu anak buah Vincent langsung menodongkan pistol ke Neto dan mengancamnya untuk tidak melakukan perlawanan.
Namun, Neto dengan sigap bisa mengalahkannya dan merebut pistol dari tangannya. Sayangnya, Vincent sudah pergi melarikan diri bersama Julio. Polisi mulai berdatangan dan mengira Neto adalah pelaku pembunuhan Nadia. Dia harus melarikan diri dari tempat itu. Malam itu, Neto kembali menemui Charlie di bawah jembatan layang untuk meminta bantuan agar dia bisa menemukan Vincent yang kini menculik Julio. Charlie yang memiliki banyak koneksi dengan para gangster mengatakan bahwa Neto dapat memulai pencarian dengan bertemu dengan salah satu mitra bisnis Vincent bernama Jet Ring. That's his nickname, the face of the North. I need one more thing from you. Setelah mendapatkan sejumlah uang dan mobil dari Charlie, Neto segera bergegas ke klub malam yang dikelola oleh Jet Ring. Dia bertanya pada bartender wanita bernama Ines tentang lokasi Jet Ring. Jet Ring. Setelah tiba di rumah Jet Ring, Neto berpura-pura menjadi salah satu klien Vincent yang ditugaskan melakukan survei terhadap semua senjata yang dimiliki oleh Jet Ring. Mendengar kata-kata itu, Jet Ring langsung menyadari bahwa Neto berbohong karena Jet Ring adalah teman dekat Vincent yang tahu pasti siapa klien Vincent. Ketika Jet Ring hendak menembak, Neto sudah menembak kaki Jet Ring dan sengaja menginjak lukanya. Motherfucker! You missed it. Setelah Neto berhasil mendapatkan lokasi keberadaan Vincent, ia langsung mengambil sebagian uang Jet Ring. Setelah itu, Neto kembali ke klub malam untuk meminta bantuan Ines berpura-pura menjadi istrinya agar mereka bisa melintasi perbatasan negara bagian Meksiko untuk pergi ke tempat persembunyian Vincent. Setelah menerima sejumlah besar uang, Ines memutuskan untuk membantunya dan berpura-pura menjadi istrinya. Seperti yang dia perkirakan sebelumnya, mereka berhasil melewati pos pemeriksaan di perbatasan. Setelah mereka tiba di sebuah penginapan, Neto mengizinkan Ines pulang keesokan harinya karena tugasnya sudah selesai. Namun setelah dia mengetahui bahwa tujuannya melakukan semua ini adalah untuk menyelamatkan putranya, Ines bersedia membantunya lebih jauh dengan bayaran 2 kali lipat dari kesepakatan sebelumnya. Ines akan berusaha menggali informasi dari Vincent dengan merayunya sambil berpura-pura membeli apartemen. Pada pertemuan pertama, dia masih tidak bisa mendapatkan banyak informasi darinya. Tetapi, dia masih memiliki kesempatan untuk mencari tahu lebih banyak tentang mereka. Malam berikutnya, saat Ines bertemu dengan Vincent di markas utamanya untuk minum yang tak terduga terjadi. Vincent tahu, sebenarnya dia mendekatinya atas perintah dari seseorang. Tiba-tiba Vincent menamparnya dan menodongkan pistol ke kepalanya. Untungnya saat Ines dalam bahaya, Neto tiba tepat waktu dan langsung menghabisi setiap penjaga dan menangkap Vincent. Setelah mengikatnya ke kursi, Neto menyiksa Vincent dengan kejam. Vincent yang sudah tak kuat lagi dengan siksaan, terpaksa mengaku telah menjual Julio kepada seorang pedagang manusia bernama Sans. Vincent mengaku terpaksa melakukan semua itu karena harus mendapatkan uang yang besar untuk melunasi hutang bisnisnya. Setelah mendengar nama Sans, Neto langsung menghubungi Bailarin untuk mencari tahu di mana markas perdagangan manusia berada. Ketika Neto kembali ke hotel, dia menyarankan Ines untuk pulang karena tugas ini terlalu berbahaya untuk keselamatannya. Ternyata, Ines masih mau membantunya agar Neto bisa bertemu dengan anak tunggalnya. Keesokan harinya ketika Neto dan Ines sedang berada di sasana tinju milik Sans, dia bertanya kepada beberapa pria di mana Sans berada. Tapi di luar dugaan, beberapa pria memukulinya dari belakang dan langsung menculik keduanya. Mobil yang membawa Ines berangkat lebih dulu, sedangkan mobil yang membawa Neto jauh di belakang. Meski tangannya diborgol, dia bisa dengan mudah mengalahkan anak buah Sans dan mengambil alih kemudi mengikuti mobil yang membawa Ines.
Setelah menempuh perjalanan panjang, Neto akhirnya tiba di tempat persembunyian yang terletak di kawasan hutan dan menemukan lokasi di mana Ines ditahan bersama dengan korban penculikan lainnya. Sayangnya anak buah Sans kembali berhasil menangkapnya. Saat Sans melihat kedatangan itu, dia langsung menunjukkan Julio yang digantung terbalik di atas sumur berisi air dingin. Dia kemudian menjelaskan bahwa alasan dia membeli Julio dari Vincent bukanlah kebetulan belaka, melainkan rencana untuk membalas dendam pada Neto. Sans ingin membalas dendam atas tindakan yang dilakukan Neto di masa lalu, di mana dia membunuh istrinya dan anaknya tanpa ampun. Sans menurunkan Julio ke dalam sumur. Saat menyaksikan kejadian itu, Neto berusaha memberontak dan melakukan perlawanan, membuat anak buah Sans marah dan berniat membunuhnya. Tapi anehnya, Sans malah membunuh bawahannya yang hampir membunuh Neto. Sans tak ingin Neto mati sebelum menyaksikan kematian putranya. Sans mendekati Neto dan memaksanya untuk menjaga tubuh Julio yang meninggal setelah tenggelam selama beberapa menit. Dengan kekuatan yang tersisa, Neto langsung membunuh Sans dan membebaskan semua sandera sebelum akhirnya membawa tubuh Julio yang sudah tak bernyawa. Setelah Neto memakamkan putra kesayangannya, ia membuka bagasi mobil tempat dia menyimpan bayi Larin. Ternyata, bayi Larin lah yang membocorkan semua informasi tentang keluarganya, termasuk Vincent dan Julio kepada Sans. Setelah semua hal yang Neto lalui, akhirnya ia harus kembali ke kehidupan lamanya, di mana dia harus terus membunuh dan menyakiti orang lain tanpa belas kasihan. Ini adalah akhir dari film itu. Pesan yang bisa dipetik dari film ini adalah setiap kejahatan yang pernah kita lakukan di masa lalu akan selalu memiliki konsekuensi besar di mana kita dapat menempatkan keluarga kita dalam bahaya dan kehilangan orang yang kita cintai.